Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah meridhai aktivitas kita hari ini. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diterima mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warsukni fahma waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Allah cintai, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Bagian E. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Era kepemimpinan Khalifah kedua, Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad al-Mansur, menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini ketika ia mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya, termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar atau Al-Hasimiyah ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan. Gerakan penerjemahan kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, tidak lepas dari peranan Al-Mansur sebagai khalifah pertama yang mempelopori gerakan penerjemahan sejumlah buku-buku kuno warisan peradaban pra-Islam. Khalifah Al-Mansur melakukan penerjemahan secara besar-besar buku-buku kuno dari Romawi, Persia, dan India dengan menimbang buku seharga emas, sehingga memunculkan para penggiat ilmu pengetahuan dari berbagai kalangan, termasuk dari berbagai segmen Islam seperti tokoh-tokoh Sunni, Syiah bermunculan. Dengan demikian, gerakan pembukuan atau tasnif dan kodifikasi atau tadwin, ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra, serta sejarah mengalami perkembangan cukup signifikan. Faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor politik. Antara lain, pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar atau Al-Hasimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah di istana. Faktor kedua adalah faktor sosiografi, yaitu antara lain meningkatnya kemakmuran umat Islam. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, adanya gerakan penerjemahan buku, filsafat, dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah sehingga menjelmah sebagai pusat kegiatan intelektual. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah terdiri dari 3. Yang pertama adalah perkembangan ilmu keagamaan, antara lain ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Pertama kali yang melakukan penyusunan tafsir lengkap adalah Yahya bin Ziyad al-Dailami atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farra. Tapi luput dari catatan Ibnu al-Nadim bahwa Abdul al-Razak bin Hammam al-San'ani yang hidup sezaman dengan Al-Farra juga telah menyusun sebuah kitab tafsir lengkap yang serupa. Ilmu fikih.
Ilmu fikih pada zaman ini juga mencatat sejarah penting, di mana para tokoh yang disebut sebagai 4 imam mazhab fikih hidup pada era tersebut, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Ilmu hadis. Ilmu hadis juga mengalami masa penting, khususnya terkait dengan sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memunculkan tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas seperti Ibnu Jurayj, Malik bin Anas, juga Arabi bin Sabih, dan Ibnu al-Mubarak. Ilmu sejarah. Disiplin keilmuan lain yang juga mengalami perkembangan cukup signifikan pada era Abbasiyah adalah ilmu sejarah yang dipelopori oleh Ibnu Ishaq dan kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Selanjutnya, muncul pula Muhammad bin Umar al-Waqidi yang menulis buku berjudul At-Tariq al-Kabir dan Al-Maghazi. Buku yang pertama dinyatakan hilang, meski isinya masih direkam oleh sejarawan At-Tabari. Sejarawan lain yang datang berikutnya adalah seperti Muhammad bin Sa'ad dengan At-Tabaqat al-Kubranya serta Ahmad bin Yahya al-Balazuri yang menulis Futu al-Buldan. Indikator kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terdiri dari ilmu filsafat. Melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, muncullah para filosof muslim yang di kemudian hari menghiasi khasanah ilmu pengetahuan Islam. Di antara filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah yang pertama Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq al-Sabah al-Kindi, yang kedua Abu Nasir al-Farabi, yang ketiga Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina, yang keempat Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Asyayik al-Tujibi bin Bajjah, yang kelima Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail al-Qaisi, yang keenam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ilmu kedokteran. Ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran antara lain: pertama, Abu Ali Muhammad al-Hasan bin al-Haytham atau Ibnu Hasan, ahli mata dengan karya optik, dan yang kedua Ibnu Sina atau Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina dengan bukunya Kanun fi Tib. Ilmu kimia. Ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Di antara tokoh kimia yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Kufi as-Sufi. Matematika dan sains. Dalam bidang matematika dan sains, ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah yang pertama, Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Yang kedua, Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Kathir al-Farghani. Dan yang ketiga Abu Raihan al-Biruni.
ilmu bumi atau geografi. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah yang pertama Ahmad bin Abi Ya'qub Ishaq bin Ja'far bin Wahab bin Wadid, terkenal dengan karyanya Al-Buldan. Yang kedua Abdul Qasim Ubaidullah bin Abdullah bin Kurdadsbih Ibnu Karsabah, bukunya berjudul Al-Mawalik wa Al-Mawalik. Yang ketiga Abu Al-Munzir Hisam bin Muhammad bin Al-Sa'ib bin Bisr Al-Kalbi, terkenal pada abad ke-9 Masehi, khususnya dalam studinya mengenai bidang kawasan Arab. Astronomi. Dalam bidang astronomi, tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samra bin Jundab Al-Fazari, dikenal sebagai pembuat astrolab atau alat yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain Al-Fazani, ahli astronomi yang bermunculan di antaranya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Al-Farghani, Al-Batiyani, Al-Biruni, dan Abdurrahman As-Sufi. Para ilmuwan muslim telah banyak meninggalkan warisan ilmu pengetahuan dan peradaban terhadap dunia. Hal tersebut tidak hanya dinikmati umat Islam, namun juga seluruh umat manusia di seluruh dunia. Karya-karya ilmuwan muslim banyak yang diadopsi, diterjemahkan, dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat manusia. Dan indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah yang ketiga adalah perkembangan peradaban yang terdiri dari bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada istana Al-Qasrul Zahabi dan Qasrul Khuldi. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samara, dan lain-lainnya. Al-Qasr Al-Zahabi atau Istana Emas, nama ini melambangkan keagungan dan kemegahan istana yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah karena sebagian besar sisi istananya dihiasi dan dilapisi emas. Masyarakat merasakan keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik. Kehidupan sosial dan masyarakat pada masa itu juga tertata dengan baik. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa ini, lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti yang pertama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang dikenal dengan panggilan Abu Nawas. Yang kedua Abu Ataihiyah. Yang ketiga Al-Mutanabbi. Yang keempat Ibnu Muqaffa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga sekarang seperti kitab Qalilah wa Dimmah. Tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq bin Uzlaq Al-Farabi, pencipta teori musik Islam, dan Ishaq bin Ibrahim Al-Mausuli, yang telah berhasil memperbaiki musik Arab jahiliyah dengan sistem baru. Buku musiknya yang terkenal adalah Kitab Al-Han wa Al-Angham, buku not dan irama. Beliau sangat terkenal dalam musik sehingga mendapat julukan Imam Al-Mughanniyin atau Raja Penyanyi.
Bidang politik dan militer. Pemerintah Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sistem politik Daulah Abbasiyah terbilang unik karena daulah ini melibatkan beberapa bangsa dalam pemerintahannya. Bahkan dalam periode tertentu, jabatan Perdana Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dikenal wazir dari Barmak, sementara militer lebih banyak melibatkan orang-orang dari Turki. Masing-masing bangsa berusaha untuk bersaing dan berkuasa sehingga memunculkan beberapa periodisasi bangsa yang berbeda dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Di antara kota pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yang cukup terkenal adalah Baghdad dan Samara. Baghdad didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, terletak di tepi sungai Tigris. Samara terletak di sebelah timur kota Tigris, kurang lebih 60 km dari Baghdad. Suasana kota sangat nyaman, indah dan teratur. Nama Samara diberikan oleh Khalifah al-Mansur. Di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai pusat-pusat pendidikan adalah yang pertama madrasah atau An-Nisamiyah, didirikan oleh Nizam al-Mulk. Beliau seorang Perdana Menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Madrasah banyak terdapat di kota-kota antara lain di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basra, Tabaristan, Hara, dan Mosul. Yang kedua, Kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Yang ketiga, masjid. Masjid pada umumnya dijadikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi dan takhasus. Yang keempat, majelis munazarah, merupakan tempat pertemuan para pujangga, ahli fikir, dan para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Yang kelima, Baitul Hikmah. Tempat ini merupakan perpustakaan pusat yang dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh Khalifah al-Ma'mun. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.